Engkau dengan harta kami. Ini waktu Engkau dipermuliakan lewat sabda-Mu sendiri. Mari berbicara Aba bagi kami semua. Sampaikan isi hati-Mu kuat di sudut manapun kami boleh duduk. Setiap butir-butir firman Tuhan akan menjangkau dan bahkan akan menghujam kuat di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan tinggalkan tempat ini, tinggalkan ruangan ini. Kami akan pulang dengan kekuatan yang baru untuk menghadapi hari-hari yang harus kami lewati, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, berkati firman-Mu. Hamba-Mu jauh dari sempurna, tetapi Kau akan menyempurnakan setiap kata dan firman Tuhan, sehingga boleh memberikan anugerah yang heran bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, dan Engkau memanggil kami untuk kami berbakti merayakan Yesus Kristus di tempat ini. Dan kami merespon panggilan-Mu. Saatnya kami mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Segala kemuliaan bagi Tuhan, segala pujian bagi Tuhan, sanjungan kemasyuran yang tertinggi hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Hamba-Mu berjanji segala kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu, sebab hanya daripada Tuhanlah, datang daripada-Mu lah, dan kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara sebab kami siap mendengarkannya. Dalam Yesus kami berdoa. Jemaat yang siap mendengar firman Tuhan untuk melakukan katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Terima kasih tim worship, tim musik yang sudah boleh menghantarkan kita. Kita masuk dalam firman Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, silakan boleh duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Izin saya membuka masker ya saudara. Saya tadi mohon izin untuk membuka masker. Nah saudara, saya berharap saudara 1-2 detik membuka masker saudara dan berikan senyum kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Berikan tawa yang baik yang bisa saudara berikan kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Nah begitu saudara ya. Karena ada istilah burung gelatik ya, terbang bersama. Mukanya ganteng dan cantik kalau lagi tertawa. Iya. Makan kerang, minumnya susu hangat. Makan kerang, minumnya susu hangat. Jemaat GBI Galuh Mas Karawang, I love you berat. Sudah sekian lamanya tidak datang ke tempat ini, saudara. Saya sudah lupa, saya tidak mencatat, tapi yang pasti sejak masa pandemi ya, saudara, saya tidak datang ke tempat ini, dan ini waktu yang baik. Terima kasih buat gembala saudara, meskipun tidak di tempat. Bapak Gembala saudara sering datang ke tempat kami, bahkan bersama dengan rombongan. Saya menjadi mitra yang baik sama beliau. Terima kasih buat tim penggembalaan dan juga semua staf pengerja yang saya hari ini boleh diizinkan untuk melayani datang ke tempat ini. Yang belum kenal nama saya adalah Turyono saudara, yaitu nama saya sepenggal saja namanya Turyono. Jadi saudara mau kenal lebih lanjut, nanti saudara boleh bertegur sapa. Kalau saudara mau follow Instagram saya, Turyono_original saudara. Jadi kalau nanti Instagram saya tidak tambah 1.000 orang, saya tidak khotbah di sini lagi, saudara. Ya. Dan saudara, itu perkenalan sedikit saya. Saya tetap melayani di Eropa, di Portugal. Hilang portnya, tinggal Tegalnya saja. Saudara. Saya masih melayani di Tegal, saudara. Dan saya menembalakan di sana sampai dengan hari ini. Sudah saya melanjutkan pelayanan. Saya datang dengan istri dan anak karena besok saya ada tugas. Kami ada tugas lagi ke Bandung, saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu perkenalan saya. Saya berharap kita bisa makin lebih erat lagi. Yang sudah kenal puji Tuhan, yang belum kenal, itulah nama saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap bisa selesai tepat pada waktunya, saudara. Beberapa yang saya perlu pangkas, mohon maaf tadi pagi kepada tim musik dan sebagainya sempat tidak istirahat karena saya agak overtime. Sesungguhnya saya mengikuti satu partai F3S1, panjang pendek fulusnya sama, saudara. Jadi mau khotbah panjang nggak ada urusan dengan fulus, tetap sama, saudara. Jadi panjang pendek fulusnya sama, saudara. Jadi saya mau khotbah, saya bisa selesai tepat pada waktunya. Belajar tentang mengelola kesempatan, saudara. Kesempatan untuk mengelola apa yang saya sharingkan pada pagi hari tadi. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 16
Di ayat yang ke-9, saudara tidak perlu tafsir ini ayatnya bicara apa, tetapi satu kata penting ini yang saya coba blok lebih tebal, namanya kesempatan. Paulus berkata, firman Tuhan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang, saudara. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting. Saudara perhatikan kata kesempatan. Kalau hari ini saudara boleh duduk, kalau hari ini saudara boleh bersama dengan keluarga berbakti, kalau hari ini saudara masih duduk di dalam pekerjaan dan saudara baik-baik saja, kalau hari ini saudara bahkan bisa makan minum pakai cukup, kalau hari ini saudara bahkan mungkin akhir tahun saudara juga akan merancangkan liburan-liburan kemana saudara rindu, saudara, itu adalah bagian daripada kesempatan. Dan bahkan tadi saya mendengarkan bahwa membuka akan pelayanan bagi Bapak Ibu saudara yang mau melayani, saudara, ini adalah kesempatan. Ambil dengan sebaik-baiknya, saudara, untuk menjadi orang yang melakukan pekerjaan besar Tuhan, yang besar dan penting. Kapan itu? Selagi masih ada kesempatan. Memang ada banyak penentang dalam ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, itu memang banyak penentang. Tetapi saya mau katakan, tetap melakukannya dengan sebaik-baiknya. Saudara jadi pemimpin di bagian saudara, mungkin juga ada orang yang mengkritik. Saya sebagai pemimpin, saya sebagai pengkhotbah, saya sebagai pelayan Tuhan, juga tidak sedikit yang memberikan kritikan. Dan itu hal yang wajar dan biasa saja. Saya mau sampaikan buat kita, ini adalah kesempatan. Kalau kita masih bernafas, masih hidup, itu merupakan kesempatan yang indah buat kita untuk terus bergerak maju di dalam panggilannya. Sebab itu Paulus berkata, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, saudara sekalian. Nah, saudara, kenapa saya catat dalam catatan saya adalah kesempatan untuk mengelola. Mari kita belajar untuk dalam hidup ini mengelola dengan sebaik-baiknya, atau memanage kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ada istilah yang berkata begini ya, seorang pengkhotbah, seorang penulis buku, dia berkata bahwa Anda akan kehilangan apa yang tidak bisa Anda kelola. You will lose what you cannot manage. Anda akan kehilangan apa yang tidak bisa Anda kelola. Anda akan kehilangan waktu kalau Anda tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Anda akan kehilangan kesehatan kalau Anda tidak mengelola kesehatan dengan baik. Anda akan kehilangan keluarga jika Anda tidak mengelola keluarga dengan baik. Bahkan Anda akan kehilangan keuangan jika Anda tidak mengelola keuangan dengan baik. Saya mendengar akan berita belakangan ini, ada 7 negara yang terancam krisis, dan 2 diantaranya, satu Sri Lanka, yang kedua adalah Lebanon, saudara, mengalami krisis. Dan bahkan saya melihat berita, saya membaca berita, ternyata Lebanon cukup lumayan parah, saudara. Bahkan orang mau mengambil uangnya sendiri pun ke bank ya, saudara, uangnya sendiri mau diambil di bank, itu sambil ngancam petugas bank. Kenapa? Uangnya sendiri nggak bisa diambil sepenuhnya, hanya bisa diambil beberapa persen saja. Nah, kenapa demikian? Karena mengalami krisis, saudara. Itu mengancam Lebanon hari ini. Berita ini dan santer beberapa minggu atau beberapa 1 bulan terakhir ini, saudara. Dan kalau kita belajar, Presiden kita berkata bahwa hati-hati ke depan akan gelap, ekonomi akan sangat gelap, tidak bisa diprediksi. Maka sebab itu kelola, rem dengan sebaik-baiknya, rem secara ketat untuk tidak membelanjakan uang secara konsumtif, tidak membelanjakan uang saudara secara konsumtif. Itu pesan dari Presiden, saudara. Hal-hal semacam itu terjadi kemungkinan ke depan, tahun-tahun yang akan datang. Saya kira berita itu sudah tidak asing karena kita persekian detik kita bisa mendapatkan berita-berita tersebut, saudara. Namun demikian, saudara, saya mau share pada kesempatan ini, ibadah kedua ini, ayo kita kelola kehidupan ini. Saya mau sampaikan secara khusus keuangan saudara dengan sebaik-baiknya, saudara. Ingat, saudara, Anda akan kehilangan apa yang tidak bisa Anda kelola.
Jadi hari ini kesempatan untuk kita belajar, kesempatan untuk kita berbakti, kesempatan untuk kita mengelola keluarga, kesempatan untuk kita bisa hadir berbakti bersama-sama dengan keluarga, bahkan membangun hubungan relationship dengan sebaik-baiknya. Kelola itu perlu yang namanya pengelolaan. Nah, ini merupakan kesempatan. Seorang hamba Tuhan dari Inggris mengabdikan diri ke Calcutta adalah seorang hamba Tuhan yang bernama Mother Teresa. Dia berkata dalam quote-nya dia berkata, hidup adalah sebuah kesempatan. Untuk itu manfaatkanlah. Hidup ini adalah sebuah kesempatan, karena itu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau hari ini pun saudara menerima berkat Tuhan dalam bentuk uang, itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Pergunakanlah, kelola, manage dengan sebaik-baiknya. Sedapat-dapatnya saudara lakukan hal yang bisa saudara lakukan. Nah, saya mau sampaikan buat kita bahwa alasan mengapa kita ini, saya mau mengerucut ya, berbicara tentang keuangan saja, bukan berbicara tentang kesehatan atau mungkin berbicara tentang keluarga, tapi saya mau mengerucut tentang keuangan saja. Alasan mengapa kita harus mengelola keuangan dengan baik. Satu sumber memberikan informasi, bahkan menyampaikan bahwa kenapa kita harus mengelola keuangan kita dengan baik. Karena ternyata Alkitab lebih dari 2000 kali berbicara bahwa tentang keuangan, lebih dari 2000 kali. Artinya banyak sekali, walaupun itu secara jelas, gamblang maupun secara hurufiah, saudara, di Alkitab, saudara. Ya, sumber itu saya temukan, tapi kalau saudara kurang yakin, saudara cari sendiri, saudara. Karena informasi dapat gampang sekali, mudah kita dapatkan. Lebih dari 2000 kali Alkitab berbicara tentang keuangan. Kenapa kita harus mengelola keuangan kita dengan baik? Saya bukan pelaku ekonom, saudara. Tetapi setidaknya melalui sharing, melalui konseling pastoral kami, saya mendapati ternyata bahwa banyak orang yang terjebak dengan keuangan mereka dan tahu-tahu hari sudah tua, tahu-tahu sudah pensiun, tahu-tahu sudah tidak berpenghasilan, dan mereka tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Bahasanya begitu hari tua ternyata menjadi orang tua yang, ya maaf saudara, bisa jadi nelangsa gitu, saudara. Karena itu dikelola dengan baik, saudara. Nah, itu alasan yang pertama. Alkitab bicara lebih dari 2000 kali berbicara tentang keuangan. Yang kedua, hampir semua perubahan di dunia ini membutuhkan yang namanya uang, money chain, saudara. Harta, uang, saudara. Kalau saudara punya gedung gereja semegah ini dengan full akustik, full band begitu rupa, lampu merias sehingga memberikan sorot yang baik, bahkan punya staf dan seterusnya, ini semuanya membutuhkan yang namanya uang, saudara. Setuju atau tidak saudara datang ke tempat ini, saudara datang juga dengan uang. Saudara tidak merangkak datang ke tempat ini, saudara keluarkan mobil, motor dan seterusnya. Dan artinya saudara membayar atau membeli yang namanya bahan bakar, saudara, datang ke tempat ini. Buat beberapa ibu-ibu saudara atau wanita-wanita saudara, datang untuk berbakti saja pun memerlukan mengeluarkan uang, saudara. Paling tidak saudara kan beli skincare, saudara, pakai. Dan kemudian saudara dandani dengan sebaik-baiknya, pakai alis yang ditebalkan, pakai bulu mata 5 cm kayak kipas, saudara. Itu semua dana butuh uang, saudara. Semua butuh uang. Untuk istri saya bisa bawa ke tempat ini, dia terus tersenyum dengan lebar, dengan muka yang glowing, saudara. Meskipun kakinya meletek-meletek, saudara. Dia butuh uang, saudara. Kan ada istilah buah belimbing dimakan tokek, mukanya glowing, kakinya meletek itu pecah-pecah, saudara. Siapa yang tahu hati saudara? Nggak usah dilihat lah, memang begitu adanya, saudara. Saudara jangan keluar tanya sama istri saya, jangan bilang, Bu, apa betul loh kakinya pecah-pecah? Jangan tanya begitu, urusannya panjang dengan saya, saudara. Itu butuh uang, saudara. Dan itu sebabnya Alkitab Pengkhotbah 10 ayat yang ke-19 dikatakan demikian, ya saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 19, untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Pengkhotbah 10 ayat 19, anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan semuanya itu. Saya ulang, untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup dan uang
memungkinkan semuanya itu, saudara. Jadi uang memungkinkan apa? Untuk orang bisa tertawa dalam menghidangkan makanan. Saudara sekali makan 1-2 item berapa, saudara? Saya nggak tahu di Karawang, saudara. Tapi yang jelas itu juga butuh uang. Lalu kemudian apa? Untuk membuat orang hidup dalam keriangan, itu juga butuh uang. Itu sebabnya Alkitab dan uang memungkinkan itu semua. Itu alasannya, saudara. Dan saudara, yang berikutnya, pesaing Tuhan itu bukan setan. Pesaing Tuhan itu adalah mamon, dari kata mamonas, dewa ketamakan, uang, saudara. Maka sebab itu hati-hati, saudara, dengan cinta akan mamon, saudara. Kalau setan sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Tuhan berkata, it is finished, sudah selesai. Menyelesaikan semua dosa yang kita tidak sanggup selesaikan, Tuhan sudah selesaikan. Dan musuh, dan hari itu setan dikalahkan. Jadi musuh Tuhan bukan setan, justru pesaingnya Tuhan itu ya, itu mamon, saudara. Saya akan tunjukkan Matius 6 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian, Injil Matius pasal 6 24. Mari perhatikan firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah itu lihat tuh, pesaingnya adalah mamon. Itu alasan kenapa kita mesti memperhatikan dan mengelola harta, keuangan yang Tuhan percayakan kita dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, yang keempat, uang bukan akar kejahatan, Bapak Ibu, tetapi cinta uang itu adalah akar daripada segala kejahatan. Jadi jangan sampai kita ini dari cinta uang dari butuh uang beralih menjadi cinta uang. Nah itu yang berbahaya, saudara. Jadi dari butuh uang jangan sampai beralih cinta uang. Sebab Alkitab berkata orang yang cinta uang itu akan membuat dirinya makin tertekan dalam hidupnya. Bahkan dalam hidupnya susah orang yang cinta uang itu. Maka sebab itu saudara biasa saja. Biasa saja artinya dari butuh uang jangan sampai menjadi beralih cinta uang. Saya mau kasih tahu ya saudara, orang yang punya rumah satu pengen punya rumah dua, orang yang punya rumah dua pengen rumah tiga, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, orang sudah punya yang nama satu kabupaten Karawang katakanlah, pengen juga mau beli pulau, saudara. Nggak akan selesainya, saudara. Orang itu terus rasanya mau rakus gitu, saudara. Nah maka sebab itu saudara, semua itu dibelikan dari mana? Dari uang. Dan Alkitab berkata cinta uang akan kejahatan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Alkitab berkata demikian, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari saya jelaskan saudara, orang yang cinta uang. Alkitab berkata bahwa orang yang kemudian cinta uang, memburu uang, beberapa orang jadi kemudian menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, saudara. Itu karena cinta uang. Ya, akhirnya ada polisi menembak polisi di rumah polisi, dan yang pusing juga kepalanya polisi. Dari situ kenapa sih terjadi? Ujung-ujungnya adalah karena cinta uang, saudara. So, saudara hati-hati. Sehingga mengakibatkan apa itu dari cinta uang? Itu mengakibatkan orang bisa menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya teringat ada pelajaran fisika katanya, saudara ya. Katanya namanya tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Saudara pernah ngerti itu ya dalam hukum fisika. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau hidup saudara itu tertekan, mungkin karena saudara terlalu banyak gaya. Jadi nggak usah dipaksa dalam hidup ini, tapi belajar untuk menerima akan apa yang menjadi bagian kita, sehingga kita tidak mengejar, kata firman Tuhan, memburu uang, sehingga bisa menyimpang dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Nggak mampu dimampu-mampukan itu sudah. Karena apa? Karena gengsi sudah. Saya sharing sama saudara, saya jadi hamba Tuhan sampai dengan kini saya nggak punya utang sudah. Saya belajar untuk tidak punya utang.
Saya mendidik kepada jemaat untuk tidak punya utang. Lah Bapak kan pendeta, kami para pengusaha Pak, bagaimana tidak punya utang? Saya mau kasih tahu, kami salah satu jemaat kami adalah pemilik pabrik kecap yang terkenal, saudara, di kota kami, saudara. Itu dimakan sama sate, wah enak banget, saudara. Makanya sewaktu-waktu datang ke sana makan sate kambing muda dan kecap itu, saudara. Saya sharing sama anak Tuhan ini, buat semangat kami. Dia berkata mulai dari bahan pokok hari ini, mulai dari gula, kedelai dan bayar karyawan, dia pengusaha, dia nggak punya utang. Kok bisa-bisa itu ternyata? Artinya, saudara sekalian, saya mendidik ini. Memang ada beberapa yang saya juga tahu dalam konseling, ada yang utang juga. Tapi saya menyampaikan kepada jemaat, para pengusaha, para pedagang, ayo belajar untuk tidak punya utang, kelola dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa bisa itu, saudara. Walaupun ada beberapa yang belum bisa, tapi setidaknya saya mau menyampaikan hal ini juga kepada kita. Kenapa sih tidak boleh utang? Alkitab berkata, orang yang berutang menjadi budak orang yang memiutangi, saudara. Saya bersyukur gak ada yang mambut-mambut, saudara. Berarti di sini gak ada yang punya utang semuanya. Haleluya, saudara. Maka sebab itu saya akan lanjutkan. Jangan sampai kita cinta uang dari butuh uang, supaya dalam hidup ini enak, tidak tertekan, saudara. Nah, karena itu saudara sekalian, saya sharing 4 bagian penting, ya saudara, atau 4M saya mau bagi buat kita semuanya, supaya saudara tidak terjebak di hal-hal semacam itu. Saya bagikan 4M, percayalah ini bukan transferan dari Sambu, saudara. Ini adalah transferan dari surga. M yang pertama, saudara. Mari belajar yang pertama, menerima. Berkat itu datang daripada Tuhan. Terima dengan baik, menerima dengan baik. Itu M yang pertama, catat baik-baik. Seorang ahli namanya Henry F. Banks berkata bahwa kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara akan lupa. Saudara mencatat, saudara akan ingat. Tapi kalau saudara mendengar, mencatat, dan melakukannya, saudara akan jadi paham, saudara. Firman bukan hanya dicatat, didengar, tetapi juga dilakukan supaya kita paham dalam firman Tuhan. M yang pertama, menerima. Mari lihat Kejadian 2 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata memelihara taman itu saya tidak punya kesulitan untuk menafsirkannya. Tapi kata mengusahakan ini menjadi kata penting. Sebab Tuhan sudah menciptakan taman itu, apa yang Tuhan ciptakan pasti bagus, saudara. Tapi Tuhan menempatkan manusia itu untuk memelihara, tidak ada masalah untuk memelihara. Tetapi untuk mengusahakan dalam teks atau dalam terjemahan bebas berkata demikian. Membuatnya jauh lebih baik, itu kata mengusahakan. Yang ditulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 15, saudara. Jadi artinya, saudara, ketika Tuhan menempatkan manusia itu, Adam dan Hawa, dan kemudian di sana diperintahkan untuk menjadikannya taman itu lebih baik. Kurang baik apa ciptaan itu? Tentu baik, istimewa, saudara. Tetapi Tuhan memerintahkan untuk menjadikannya lebih baik lagi. Berarti manusia diharapkan, berarti manusia ditaruh Tuhan untuk punya usaha, untuk berusaha, untuk melakukan, menjadikannya lebih baik. Maka sebab itu jangan jadi orang malas, saudara. Bangun pagi jam 10, sikat gigi sampai jam 12, lalu kemudian keramas dan rimbat sampai jam 1 siang. Dan jam 1 siang kayak begitu baru kemudian makan dan sarapan, saudara. Dan kok kalau kayak begitu, saudara, tinggal di PMI Pondok Mertua Indah, kok masih hidup model kayak begitu, itu mujizat, saudara. Jadi saudara jangan malas dalam hidup ini. Saya tidak malas, saya sharing hidup, saya sharing firman, saya menggembalakan, saya memimpin jemaat dalam 2 kali ibadah berturut-turut. Saya punya pelayanan di tentara di 407 daerah kami, saudara. Saya melayani tiap hari, setiap bulannya 2 kali di sana. Dan itu perlu mempersiapkan banyak hal. Karena itu, saudara, hari-hari ini mari belajar untuk berusaha dalam hidup ini, mengusahakannya lebih baik lagi. Saudara yang bekerja, tingkatkan performa saudara, kualitas saudara. Sekalipun tidak pernah duduk di universitas, di mana orang banyak membawa tas yang isinya kertas, nggak apa-apa. Tetapi yang penting mengupgrade diri, saudara.
Nah, itu bagian dari usaha kita. Nah, itu sebabnya itu M yang pertama. Tuhan memberkati kita menerima berkatnya lewat usaha. Dan semua berkat datang daripada Tuhan. Slide yang berikutnya, Ulangan 8 ayat 18. Dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya akan ulang kalimat pertama. Dikatakan tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kekuatan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi semua kekayaan yang saudara terima hari ini itu datang daripada Tuhan. Sebab Dia, firman Tuhan berkata, yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau hari ini saudara dilewatkan dengan musim pandemi yang mengerikan yang kita sudah lewati, dan saudara masih hidup sampai hari ini, itu adalah kesempatan dan itu adalah kekuatan yang datang daripada Tuhan. Saudara mau apa lagi? Kita memperhatikan orang-orang hebat, orang-orang yang punya asuransi, bahkan orang-orang yang punya usahanya adalah usaha oksigen, saudara. Dia meninggal karena kehabisan oksigen, saudara. Kita bisa lihat yang seperti itu, saudara. Jadi kalau hari ini kita duduk bangku gereja masih kuat, masih melayani Tuhan, terlibat, terhisap dalam pengabdian kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kalau saudara kerja, saudara punya posisi yang baik, dan seterusnya. Saya mau kasih tahu buat kita semuanya, semua datang kekuatan itu dari Tuhan, saudara. Halo? Sebab kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan, kita ini digeser sedikit aja, kesehatan kita, udah jalannya miring-miring lah, saudara. Saya itu baru baca artikel bahwa orang nggak bisa ngentut aja, itu setengah mati, saudara. Dan kalau ada orang yang bisa ngentut, itu kata ahli kesehatan, itu artinya pencernaannya baik, saudara. Jadi dalam hal ini ya jangan bahas bus saja. Jadi khususnya itu buat bapak-bapak ya, kalau sudah diranjang dengan istrinya kan begitu kan ngebom aja kan, saudara. Nah, lalu kemudian bilang begini, kan kemarin Pak Turyono habis khotbah itu kan. Jadi kalau bisa ngentut dengan lancar, artinya adalah pencernaannya baik. Jadi puji Tuhan, suamimu ini pencernaannya baik ya, saudara. Itu pembelaan, saudara. Tapi saya mau katakan ya, semua kekuatan, kata firman Tuhan, itu datang daripada Tuhan. Jadi kalau hari ini sudah dipercayakan itu semua datang daripada Tuhan. Sadari dulu hal yang pertama ini. Jadi kalau kita menerima berkat dari Tuhan, itu artinya kekuatan Tuhan berikan kepada kita. Karena tidak semua orang diberikan kekuatan untuk menerima berkat, saudara. Hal yang kedua, M yang kedua adalah mengelola, saudara. M yang kedua adalah mengelola. M pertama menerima, M yang kedua kalau setelah menerima berkat, kita kelola berkat itu dengan sebaik-baiknya. Uang lewat usaha kita, ya, harta lewat usaha kita tadi, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Belajar dari kisahnya Salomo ketika memperhatikan satu bangsa yang kecil, maka dia mendapatkan hikmat dari rohnya Tuhan, dan dituliskan dalam kitab Amsal 30:25 yang bunyinya demikian. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saudara memperhatikan semut, perhatikanlah laku-lakunya dan jadilah bijak, kata Salomo, untuk menceritakan semut itu. Nah, bagaimana semut mengelola akan makanannya, dan kemudian ketika musim paceklik, ketika musim pailit, saudara, ketika musim krisis tiba, dia bisa menikmatinya. Kenapa? Karena mengelola dengan baik. Nah, Salomo dalam kebijakannya, Tuhan taruhkan itu, berbicara bahwa semut melakukannya itu, mengelolanya itu, menyediakan itu di musim panas. Sehingga saudara tidak pernah mendapati ada semut stres. Saudara tidak pernah dapati itu pasti. Kalau kurang yakin, belajarlah di Universitas Persemutan, saudara. Saudara tidak pernah mendapati ada semut mati karena gantung diri, karena bunuh diri. Saudara tidak pernah dapati itu. Yang saya tahu semut mati karena diinjak saudara dengan sadis, saudara. Tapi dari situ kita belajar bahwa semut sekalipun tidak kuat, tapi dia menyediakan di musim panas. Artinya apa? Artinya adalah mengelola, kelola kehidupan, kelola keuangan, kelola kesehatan kita
dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara sekalian, salah satu pengelolaannya adalah belajar untuk hal ini, saudara. Saya berdoa semua kita ngerti, tapi saya tidak mau menekankan secara khusus yang namanya 1/10 yang saudara bisa lakukan. Wah, ujung-ujungnya itu lagi, enak itu lagi, dengar baik-baik. Ini bukan sebuah perintah awal mulanya, tapi sebagai bukti ucapan syukur karena mengasihi dalam bentuk ketaatan. Sudah. Sebelum ditulis dalam Maliaki, sebelum ditulis di sana, maka Kejadian 14 itu pertama kali kata 1/10 itu muncul. 14 ayat 20. Saudara perhatikan, Abraham menang perang, hartanya banyak, dan kemudian mempersembahkan kepada Tuhan sebagai bagian terima kasih syukurnya melalui Raja Salem, kata firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Bukan diperintah itu, saudara, tapi sebagai bukti dia mengasihi, menghormati kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara sekalian, kata firman Tuhan, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Itu bagian dari pengelolaan, saudara. Percaya atau tidak, saudara, kalau saudara lakukan dengan kesungguhan karena cinta kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Saya mau sampaikan ya, yang namanya 1/10 bukan disisakan, tapi disisihkan, saudara. Apa bedanya disisakan dan disisihkan? Disisakan itu artinya saudara mendapat untung, mendapat gaji dan seterusnya. Saudara jalan-jalan dulu kemana saudara suka. Mungkin ke Jerman Barat, ke Jakarta Barat, ke Kalimantan Barat, dan hidup saudara sudah ke barat-baratan. I don't know, duitnya habis, tinggal sedikit. Nah, itu namanya disisakan. Tapi kalau disisihkan, dikerap, dipotong terlebih dahulu. Dan itu yang disebut dengan bentuk mengasihi akan Tuhan. Mari saya kasih contoh yang sederhana. Anak kami sedang belajar ngomong, saudara. Anak kami sedang belajar ngomong, ya. Anak kami sudah 3 tahun, saudara. Jadi belajar ngomong saya ngerti, saudara. Sekalipun belum jelas omongannya, saya udah ngerti. Saya ngerti bisa menangkap bahasanya dia, sekalipun belum jelas. Saya ngerti ketika ia digigit serangga. Saya ngerti ketika ia digigit nyamuk, bekasnya seperti apa. Sampai saya paham. Kenapa saya paham? Saya yang ngomong hari-hari, saudara. Karena saya bisa bawa ke gereja, saya bisa bawa ke PAUD di gereja bagian bawah, saudara. Sekalipun belum cukup usia, saya jadi ngerti. Bahkan nangisnya karena pipis, nangisnya karena pup, nangisnya karena lapar pun saya ngerti di waktu-waktu itu. Karena saya yang ngomong. Istri saya berkantor, dia ada di marketplace, saudara. Yang mengerjakan ada pekerjaannya. Tapi karena hari-hari saya bisa ngantor, saudara. Bisa dari rumah, selesai, saya bawa ke kantor, ketemu di gereja, dan seterusnya. Saya ngerti. Hari-hari ini sedang belajar bicara meskipun tidak jelas. Nah, setiap kali pulang dari kantor gereja kami, saya bawa pulang, saya naik mobil bersama anak putri saya itu. Dia itu setiap kali lewat akan minimarket itu, selalu menunjuk dan minta sesuatu kepada saya. Minimarket yang itu tuh, yang selalu berdekatan tapi tidak pernah jadian itu tuh. Jadi begitu sampai di situ selalu bilang, mau minta es krim, saya bisa membahasakan. Meskipun belum jelas, minta es krim. Begitu saya turun, saya buka pintu, dia langsung ngejar ke tempat box yang namanya es krim. Dan ketika ada di situ, dia ambil, saya bayar, ambil satu aja. Pulang, sepanjang perjalanan belum sampai ke rumah, dia bilang, papi buka. Gitu, saudara. Mau dimakan di mobil, saya bilang, entar dulu. Nanti sampai rumah, mobil kotor, papi buka. Papi kok Turyono ya, saudara. Enggak macam sebetulnya papi kok Turyono, saudara. Tapi memang itu faktanya yang terjadi. Panggil saya papi buka. Begitu saya bukain. Dia makan dengan enak. Terima kasih, terus dia makan dengan enak. Lalu kemudian saya sebagai bapak iseng nih. Nah, boleh nggak minta es krim? Tolong papi disuapin. Lalu kemudian anak ini walaupun dia senang dengan es krim, dia suapin ke saya. Dan saya gigit, tapi kecil saja. Kenapa demikian? Karena saya mau lihat anak ini cinta nggak sama saya, sayang apa nggak sama saya.
Loh, apakah ketika saya meminta es krim kepada anak saya, apakah saya tidak sanggup membeli 10 es krim? Atau boxnya sekalian saya beli? Saya sanggup, Pak Bu. Saya bisa, saya mampu. Tapi kenapa saya minta kepada anak saya, suapin papi? Dan dia lakukan, dia suapin ke mulut saya. Saya mau kasih tahu ya saudara, itu bagian daripada karena dia cinta kepada papinya. Bukan papi kekurangan, saudara. Karena yang saya gigit adalah sebagian kecil. Saya adalah bapak yang jahat, ketika disuapin, saya caplok semuanya, saya habisi. Saya bapak yang jahat. Sejahat-jahatnya saya tidak lakukan itu, saudara. Saya jadi ngerti, saudara, Bapa itu di surga. Jadi kemudian hidup dalam kehidupan saya. Kalau dia menghendaki dan dia berkata, sebagian daripada berkatmu engkau kerjakan, engkau lakukan, persembahkan kepada Tuhan, itu adalah bagian karena kita cinta dalam ketaatan. Bukan karena Bapa butuh. Ya, langit, bumi, lautan dan segala isinya dia punya. Kesehatan yang kita punya hari ini dia punya. Bahkan harta yang saudara punya hari ini dia juga yang punya. Karena segala sesuatu datang dari dia kok. Dan kepada dia dan oleh dia kok, saudara. Maka sebab itu kalau saya sebagai bapak dan bilang sama anak saya, papi gigit kecil, itu adalah bagian, dan anak itu lakukan karena bagian cinta, bagian sayang dalam ketaatan. Karena itu saudara sekalian, sejak dari awal, dari remaja saya lakukan itu. Belajar untuk bukan menyisakan, tapi menyisihkan. Itu bagian dari yang namanya pengelolaan. Dan apa itu? Adalah bentuk hormat dan cinta kepada Tuhan, saudara. Bentuk karena mengasihi Tuhan, maka itu yang bisa saya lakukan, saudara. Itu M yang kedua. M yang ketiga, saudara, menabur, saudara. Selain yang pertama tadi menerima lewat usaha kita, yang kedua adalah mengelola, ya saudara. Dan kemudian yang berikutnya adalah menabur, saudara. Saya mau sampaikan buat kita semuanya, dan saya mau tunjukkan ayat firman Tuhan. Kenapa penting untuk menabur? 2 Korintus pasal yang ke-9 di ayat yang ke-10. Demikian kata firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Saudara sekalian, saudara punya kesempatan dalam hidup ini untuk bisa menabur. Kalau saudara sudah menerima, saudara mengelola, dan kemudian saudara mesti menabur, saudara. Dan Alkitab berkata Tuhan yang menyediakan benih dan juga roti, baik itu untuk menabur benih maupun roti untuk dimakan, Tuhan juga yang menyediakannya. Kalau hari ini saudara rindu untuk menabur, apa yang saudara lihat di sekeliling saudara? Dan saudara pengen dan rindu untuk itu jadi berkat di dalam kehidupan saudara. Saudara lakukan saja. Saudara kasih sama pengemis, lalu saudara berkata, jangan-jangan nanti buat ini, buat itu, jangan-jangan nanti buat beli ini yang tidak berguna. Gak peduli, saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara, saudara mau memberi aja, saudara. Saya punya jemaat yang kami layani, saudara. Wah, saudara, Tuhan itu caranya luar biasa. Kami sedang membangun akustik semacam ini mungkin, saudara. Ya, belum selesai, saudara. Belum selesai itu karpet sudah disiapkan, ya saudara. Lalu kemudian kami punya home lift, saudara, mengangkat seperti ini lantai 2, saudara, yang manula bisa datang ke lantai 2 semacam ini. Dan kemudian juga ada orang jemaat memberkati kursi, saudara. Kursi kami kursi lama, saudara, seperti kayu yang lama gitu. Dan hari ini kita sudah pakai dengan kursi yang baik itu, langsung dari Tangerang, kontak sendiri ke pabriknya, datang, saudara, datang. Hampir 200 unit, saudara. Dan Tuhan memberkati gereja kami begitu rupa, saudara. Dan orang-orang yang memberkati ini telepon sama saya, ini kebutuhannya sekian banyaknya, kira-kira begitu. Dan dia sampaikan kayak begini nih, saudara. Ini yang cakep, saudara, lakukan di sini. Dia berkata, Pak Pendeta mau kursi warna apa? Udah kan cakep kayak begitu, saudara. Mau yang warna apa? Ada warna ini. Kalau karpetnya karpet warna apa? Mau yang ini. Itu diserahkan sama saya untuk memilih warna. Jangan saudara memberkati atau melayani dengan harta saudara, keuangan saudara, dan kemudian ngomong, Pak, harusnya warna ini. Saya mau belikan kalau Bapak mau warna ini. Itu namanya kurang ajar.
tempat ini, ya saudara. Serahkan aja saya sama yang berhak. Dan itu cakep menurut saya. Udah, karena memutuskan adalah pendetanya, gembalanya, saudara. Kalau enggak kan cat warna gereja warna apa? Merah, ada yang suka kuning, ada juga yang suka hijau. Bingung kan di gereja, jadi pelangi-pelangi alangkah indahnya kan, saudara. Dan itu perlu diputuskan. Nah, orang yang berduit, saudara, memberi udah begitu aja. Ini Pak kami beri, Bapak mau model apa, warna apa, udah selesai. Dan sampai hari ini, saudara, beberapa minggu ini kami pakai. Jadi saudara datang ke gereja kami, ditarik lift ke atas, dan kemudian saudara duduk di bangku gereja, pantatnya sudah nggak panas lagi, saudara berdiri, itu yang namanya bangku, saudara, busanya sudah kembali lagi, duduk lagi, menyesuaikan dengan anatomi tubuh, saudara. Jadi saudara nyanyi di sana di gereja kami, kalau suatu waktu datang, saudara, ingin mampir ke sana, nyanyi dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, itu nilai kursi saja hampir 400.000 rupiah, saudara. Jadi sudah ditarik lift dan sebagainya, kemudian dikotbahi, yang khotbah adalah gembalanya Pendeta Toriono si hitam manis itu, saudara. Maka disorot dengan AC, sambil ngantuk-ngantuk, khotbahnya bagus banggut-banggut, khotbah nggak bagus banggut-banggut juga, tanpa diminta alias ngantuk. Itu nilainya kalau saya bulatkan 500.000 rupiah lah, saudara. Jadi kalau demikian, saudara, kolektenya biasa-biasa saja. Kursi saya mau ganti yang lama lagi, kembalikan lagi. Tapi saya mau lihat ya, saudara, dari jemaat itu, mereka menabur, nggak usah pakai nama, dia lakukan itu semuanya dan diserahkan. Begitu saja, saudara. Dan saya tahu orang-orang ini yang diberkati, orang-orang yang sama di mana-mana, orang-orang yang diberkati ya itu saja. Di gereja begitu, saudara. Kalau makan sama-sama, orang yang tidak pernah iman ya orang-orang itu saja. Di mana-mana begitu pulang bawa bungkusan ya orang-orang itu saja. Saya lihat hal semacam itu. Saya berdoa di tempat ini belajar untuk menabur apa yang Tuhan kehendaki. Mau orang di sekeliling saudara, terlebih di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara, Kejadian 26 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, saudara. Siapa yang gak suka dalam hidup ini diperkaya oleh Tuhan dalam kemurahan hati? Semua yang disentuh oleh tangan saudara, proyek, lagi ngobrol-ngobrol, geser sedikit, proyeknya deal. Wah, saudara, lagi ngobrol-ngobrol sedikit dengan klien, deal juga. Apa yang dikerjakan selalu disentuh, berhasil, saudara. Apa yang dikerjakan selalu mendatangkan berkat, saudara. Dan saudara tahu, seperti halnya yang ditulis dalam kitab Kejadian tadi, itu semua lewat taburan, saudara. Kalau Ishak, kalau kita berkata dia diberkati Tuhan, menjadi kaya, bahkan yang lama kian kaya, hingga ia menjadi sangat kaya. Ada prinsip ini, saudara. Namanya adalah menabur, saudara. Makanya taburkan. Kalau saudara punya harta, saudara dipercayakan keuangan, belajar untuk menaburkan. Kenapa ini menjadi penting? Sebab Alkitab berkata, orang yang menabur pasti akan menuai. Saya lakukan itu semua untuk pekerjaan pelayanan sepenuhnya, saudara. Pada waktu itu saya ditabiskan menggembalakan, melanjutkan pekerjaan pelayanan di Kota Tegal. Itu tahun 2015 saya ditabiskan. Bukan siapa-siapa, ayah saya bukan, om saya bukan. Saya tidak kenal sebelumnya, saudara. Ya hanya kenal karena ada di sinode yang sama, saudara. Dan Tuhan memberkati, mempercayakan itu sampai dengan hari ini, saudara. Dan pertama kali yang saya ganti adalah sound system, saudara. Saya punya tabungan hanya sedikit saja. Waktu itu kami menjual emas yang kami jual adalah 1 ons. Saya kumpul-kumpulin, saya tanya sama istri, punya tabungan apa? Emas ada. Kalau uang cash gak punya, emas dikumpul-kumpulin 1 ons, saudara. Kita jual, belikan sound system, mixer dan seterusnya. 1 ons emas waktu itu tahun 2015, saudara. Bayangkan, saudara. Kami tidak punya apa-apa, saudara. Mungkin ada beberapa di antara jemaat kami itu lebih kaya-kaya, saudara. Pokoknya mereka semuanya serba pisau, saudara. Walaupun jemaat kami adalah jemaat pas-pasan, saudara. Pas butuh pas ada itu, saudara. Mereka lebih dari saya, saudara. Tapi saya lakukan itu untuk pertama kalinya.
1 ons. Begitu saya pulang dari pelayanan, kalau malam lihat istri saya sudah tidur, dan saya melihat itu tabungan istri saya yang saya kuras 1 ons emas. Satu kali saya melihat istri saya sedang tidur itu, hati saya itu tergerak belas kasihan. Saya bangunkan dia. Sayang, bangun. Ayo kita berdoa. Tuhan sudah menggantikan emas yang 1 ons yang kemarin kita tabur. Wah, siapa yang memberi kepadamu? Tuhan memberi kepadamu, bukan kepadamu. Langsung dia kaget sekalipun lagi posisi tidur. Saking kagetnya dia, siapa? Ayo kita berdoa. Ada di depanmu, bukan 1 ons lagi, 65 kilogram. Namanya Mas Turyono. Itu istri saya, lagi ngantuk-ngantuk, sudah kaget, mata sudah berbinar-binar, pipi kemerah-merahan, dipikir ada orang yang memberi emas. Ternyata Mas Turyono tidur lagi dia. Tapi saya mau ingatkan kepada kita, Tuhan memberkati dengan bertubi-tubi ketika kita menabur. Lakukan itu tanpa saudara berpikir bahwa ini nanti buat apa, memperkaya pendeta, memperkaya pengerja dan seterusnya. Saudara tepis kata-kata yang itu, belajar untuk menjadi dewasa. Kenapa demikian? Menabur menjadi penting, sebab orang yang menabur akan menuai. Slide yang terakhir, dan saya selesai. Saya punya waktu sudah 35 menit, saudara. Saya berharap saya bisa selesai 5 menit yang terakhir, saudara. Yang terakhir adalah menuai. Itu prinsipnya. Kejadian 8 ayat 22, firman Tuhan berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sebelum ada kata siang dan malam, kemarau dan hujan, dingin atau panas, Alkitab berkata yang pertama-tama dikatakan, tak akan berhenti-hentinya orang menabur menuai. Kapan itu terjadi? Selama bumi masih ada. Jadi selama saudara ada di bumi adalah waktu saudara menabur. Mungkin kita sederhanakan aja kata itu. Selama saudara masih hidup, menaburlah. Saudara masih diberi kesempatan untuk bisa mengelola tabur, maka kita akan menuainya. Orang akan menuai ketika ia menabur. Dan kapan itu? Selama bumi masih ada. Saya investasi waktu, saya investasi tenaga, saya investasi pikiran, saya investasi keuangan untuk pekerjaan pelayanan. Sebab itu mimbar saya. Saya nggak tahu mimbar saudara masing-masing ada di marketplace, di tempat kerja, perkantoran atau pemerintahan saudara. Itu mimbar saudara. Disitulah saudara investasi. Disitulah saudara menabur dengan sebaik-baiknya. Menabur lewat relationship, lewat hubungan satu dengan yang lain. Ya, saudara. Jangan hanya sekedar mengejar dalam keserakahan. Seperti yang kita berkata, nanti tekanan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya kita menuai. Saya menabur kepada keluarga. Saya tidak mau kehilangan keluarga. Saya menabur kepada anak, kepada istri saya. Saya mau pergi pelayanan keluar kota sampai beberapa hari. Kalau saya bersama dengan istri dan anak. Saya cuma sehari oke. Tapi kalau berhari-hari, saya bawa istri saya dan anak saya. Buat saya, keluarga adalah jemaat mula-mula saya. Sebelum saya melayani jemaat GBI Banjaran Tegal, saya melayani. Saya harus melayani jemaat mula-mula saya. Siapa itu? Paling dekat istri dan anak. Buat apa? Di luar, Pak Turyono keren, khotbahnya keren, cakep. Orang di luar angkat jempol. Sementara istri dan anak saya, turunkan jempol. Buat apa? Saya mau kasih ingat buat kita semuanya, bapak-bapak. Jangan suka di kantor keren, wah dihormati banyak orang, di dalam dibuat gini sama keluarga, sama anak. Don't do that, jangan lakukan itu, saudara. Karena jemaat mula-mula saudara adalah keluarga saudara. Saya investasi itu, saudara, sampai hari ini. Makanya saya satu kali, saya percaya, saya akan menuai. Sebab jika tidak demikian, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Saudara tidak mengelola dengan baik, tidak merancangkan segala sesuatu dengan baik, bahkan tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kitab Hagai mencatat demikian. Hagai 1 ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa hasil sedikit. Membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi tidak badanmu tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah
Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Saudara tahu, pundi-pundi itu adalah tempat. Kalau tempat itu mau ditaruh apapun, kalau berlubang, itu pergi hilang aja tanpa bekas. Kalau sudah punya bagor, ya bahasa itu Jawa punya karung, saudara. Karungnya lubang, saudara mau panen apapun, masukin situ, berlubang, hilang, saudara. Nah itu yang diceritakan kita bahagia. Kenapa? Karena tidak memperhatikan, tidak mengelola, tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi? Engkau hanya bekerja keras. Untuk apa? Untuk upah. Untuk upah apa yang ditaruh ke dalam pundi-pundi yang berlubang. Apa itu maksudnya? Mungkin saudara sakit-sakitan. Kalau sakit biasa, saudara. Setiap orang sakit. Tetapi kalau sakit-sakitan itu artinya keluar masuk rumah sakit, harus bayar ini, obat itu dan seterusnya. Itu namanya sakit-sakitan, saudara. Uang yang saudara dapatkan dengan pekerjaan susah payah, berangkat pagi pulang sore peras keringat banting tulang jadi kaki, saudara. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Wah, saudara. Tapi ternyata begitu masuk ke dalam sebuah pundi-pundi, dalam tabungan saudara, pundi-pundi berlubang. Yaitu tadi sakit-sakitan. Atau dalam bahasa Cinanya ada istilah ciak cao, saudara. Duitnya udah banyak, dikemplang orang, diciak sama orang. Dan orangnya yang ciak, cao pergi. Itu namanya adalah jurus ciak cao, saudara. Ada kan investasi gotong beberapa bulan terakhir ini atau beberapa tahun itu semenjak pandemi. Saudara, saya dapat informasi dan ada beberapa yang konseling sama saya. Saya mau sampaikan, udah relakan saja, mau apa lagi? Belajar untuk mengelola keuangan dengan baik supaya tidak masuk ke pundi-pundi yang berlubang, ciak cao. Itu sebabnya ini adalah sebuah kesempatan. Jangan sampai saudara letih, lelah dalam hidup ini, jalan-jalan aja nggak pernah, saudara. Dan kemudian ngumpulin uang banyak, ternyata uangnya diciak, orangnya cao. Kelola hidup dengan baik, kelola kesehatan dengan baik, kelola keluarga dengan baik. Ini adalah kesempatan. Jangan sampai saudara lelah, capek, dan kemudian saudara tidak mendapat apa-apa, hanya cuma diciak orang dan orangnya pergi. Masuk pada pundi-pundi yang berlubang. Saya berdoa saudara menjadi pengelola yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan. Berdiri sama-sama, nyanyi di hadapan Tuhan. Saya selesai. Tepat waktu, hidup ini adalah kesempatan beberapa kali, dan kita akan akhiri dalam doa berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari katakan, hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Bersama-sama katakan, oh Tuhan, katakan hidupku menjadi aku masih Tuhan. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Mari katakan sekali lagi di hadapannya, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih buat hari Sabat, hari Minggu yang indah.
Kami dididik dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bicara Tuhan dan meteraikan firman kuat bagi kami. Buatlah kami gelisah jika kami tidak melakukan firman Tuhan. Sebab kalau kami hanya berhenti mendengar saja, maka akan jadi sia-sia. Berkati umat-Mu, berkati pengembalaan di tempat ini, berkati kami semuanya, hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat yang mendengarkan. Kami sama-sama diberkati, sebab firman Allah adalah sumber berkat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah pada hari ini. Dan kami juga akan muliakan Tuhan dengan harta kami. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan dengan sukacita, dengan sukarela. Mereka yang mempersiapkan yang terbaik yang bisa dilakukan untuk menabur bagi pekerjaan pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap bentuk rupiah yang ada di tangan daripada anak-anak-Mu. Biarlah ini menjadi ekspresi kami karena kami mencintai Tuhan. Menjadi ekspresi kami sebagai bentuk syukur kami di hadapan Tuhan. Kami dengan sukacita, kami kembalikan 10 kami bayar nasar kami bawa persembahan kami. Biar persembahan yang lainnya, baik itu persembahan misi, baik itu juga persembahan diakonia dan persembahan yang lainnya. Tuhan yang memberkati iman, dan Engkau tidak membuat kami kekurangan dan kemiskinan. Gereja-Mu tetap berdiri dalam panggilan Tuhan. Anak-anak-Mu tetap teguh dalam panggilan Tuhan. Sekalipun tahun-tahun yang penuh kegelapan ke depan, tapi kami tahu Tuhan Yesus ada di sana dan menolong kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa dengan ucapan syukur persembahan kami di hadapan Tuhan. Selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, mari tengahkan tangan dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ini kekasih-kekasih Tuhan pulanglah dengan membawa berlimpah-limpah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasihnya daripada Putra Tunggal Allah Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai kesudahan zaman. Berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat yang disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melingkupi manunggal dalam kehidupan kita semuanya, mulai pada siang hari ini, esok, bahkan sampai Tuhan Yesus kembali datang dalam kemuliaannya yang besar, menjemput kita bersama dengan orang-orang kudusnya. Kami alaskan doa dan permohonan ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat-katan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.